Sekarang kita akan mengungkap sejarah Jakarta. Ada pertanyaan, sebenarnya suku asli orang Jakarta itu siapa sih? Suku asli ya? Apakah benar suku Betawi itu merupakan suku asli di Jakarta? Untuk membahas hal ini kita harus tahu sejarahnya dulu. Jadi kapan Jakarta itu menjadi Jakarta? Kapan Jakarta sekarang itu menjadi Betawi atau menjadi Jayakarta dulu sebenarnya. Jadi sebelum Betawi itu sebelum Batavia. Apakah benar suku Betawi itu merupakan suku asli dari Jakarta? Jadi kita harus berbicara dulu tentang definisi. Betawi itu berasal dari kata Batavia. Nah, sejarah tentang daerah Jakarta sekarang itu dikuasai oleh Belanda itu sejak tahun 1619 Masehi. Jadi Belanda itu menduduki Jakarta sekarang itu pada tahun 1619 Masehi. Kemudian wilayah Jakarta itu oleh Belanda itu disebut dengan Batavia. Nah, istilah Betawi itu berasal dari kata Batavia. Jadi orang kita kan susah ngomongnya Batavia kan susah. Apalagi orang Sunda kan susah itu. Jadi dari istilah saja sebenarnya bahwa nama Batavia itu baru ada pada awal abad ke-17 Masehi. Nah, sebelumnya Jakarta itu dikuasai siapa? Jadi kita sejarah mundur saja. Jadi kita berbicara tentang sejarah Jakarta mundur ke belakang. Jadi sebelum dikuasai oleh Belanda, waktu itu Jakarta itu dikuasai oleh Banten. Nah, Banten atau dulu Cirebon dengan Banten itu menguasai Jakarta itu pada tahun 1527 Masehi. Nah, sebelum tahun 1527 Masehi, suku mana yang berada di sana itu? Yaitu suku Sunda. Jadi dulu itu baik Banten maupun Jakarta itu dulu merupakan pelabuhan terpenting dari kerajaan Sunda di ibu kota Pakuan Pajajaran. Sejarah konflik Pajajaran itu mulai terjadi pada tahun 1526 Masehi. 5 tahun setelah Prabu Siliwangi meninggal. Prabu Siliwangi meninggal itu tahun 1521 Masehi. Diganti oleh Prabu Surawisesa. Jadi setelah Prabu Siliwangi meninggal itu mulai terjadi intrik-intrik politik sebenarnya. Antara keturunan dari Prabu Siliwangi. Pakuan Pajajaran waktu itu diperintah oleh Prabu Surawisesa. Sedangkan Cirebon waktu itu yang menjadi penguasanya adalah cucunya Prabu Siliwangi, Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati. Jadi Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah itu adalah cucu Prabu Siliwangi, anak Rara Santa. Bapaknya itu pangeran dari Mesir. Syarif Hidayatullah itu mendapat tahta Cirebon itu dari uaknya, Pangeran Walang Sungsang. Jadi Prabu Siliwangi itu dari istrinya Nyi Subang Larang itu punya anak 3. Yang pertama itu Walang Sungsang, kedua Rara Santang, ketiga Sangara. Yang kadang orang itu menyamakan dengan Kian Santang. Sedangkan di istrinya, di prameswarinya Nyi Kenring Manik Mayang Sunda, Prabu Siliwangi itu mempunyai anak Prabu Surawisesa. Dan disinyalir penguasa Banten waktu itu, Prabu Surasowan, itu merupakan adik dari Prabu Surawisesa. Jadi penguasa Banten dulu itu ya adiknya Prabu Surawisesa, Surasowan. Nah, tentang hubungan Syarif Hidayatullah dengan Banten. Syarif Hidayatullah itu menikah dengan anak dari Prabu Surasowan yang bernama Nyi Kawunganten dan melahirkan anak yang namanya Pangeran Sebakingkin atau kemudian dikenal dengan nama Hasanuddin. Jadi Hasanuddin itu merupakan cicit dari Prabu Siliwangi. Jadi setelah Prabu Siliwangi meninggal itu kan mulai intrik-intrik perpecahan itu mulai terjadi antara keturunan pangeran dari Pajajaran. Nah, ditambah waktu itu dengan kedatangan Portugis pada tahun 1526 Masehi. Nah, itu yang dijadikan alasan konflik penyerangan Cirebon terhadap Banten dan
Jakarta itu dulu namanya Kalapa. Makanya di pelabuhan di muara Kali Ciliwung itu, Sungai Ciliwung itu disebut Sunda Kalapa ya. Jadi asli Jakarta itu dalam peradaban Sunda itu disebut Kalapa. Nah, waktu itu Cirebon itu dibantu oleh Demak. Panglimanya itu adalah Fadilah Khan, atau sekarang sering disebut dengan Fathahilah atau Paletehan. Kadang-kadang orang itu menyamakan Paletehan, Fathahilah itu dengan Syarif Hidayatullah. Itu salah kesalahan besar itu. Dia sebenarnya panglima dari Aceh. Dari Aceh kemudian menjadi panglima di Demak, kemudian terakhir itu menjadi panglima di Kerajaan Cirebon. Maka pada tahun 1526 Jakarta itu diserang oleh pasukan gabungan Cirebon dengan Demak. Nah, tetapi bisa dikalahkan, maksudnya bisa ditahan. Akhirnya pasukan Cirebon dan Demak ini kemudian memfokuskan di Banten, karena di Banten sendiri ada Pangeran Sebakingkin atau Hasanuddin itu yang menjadi panglimanya. Nah, Hasanuddin itu berperang dengan uaknya. Jadi waktu Surasawan udah meninggal itu diganti oleh anaknya, uak dari Hasanuddin itu. Makanya karena pasukannya ada di dalam Banten itu lebih dulu ditaklukkan pada tahun 1526 Masehi. Nah, setelah itu kemudian Jakarta dikuasai pada tahun 1527 Masehi. Pada tahun 1527 Masehi itu Kalapa itu menjadi Jayakarta dan bertahan sampai 1619 Masehi. Awalnya kan Jayakarta itu dikuasai oleh Cirebon, tetapi karena Sultan Hasanuddin itu memerdekakan diri dari Cirebon, maka Jakarta diambil alih oleh Sultan Hasanuddin menjadi bagian daripada Banten. Tetapi pada tahun 1619 Masehi, Jayakarta itu diserang dan dikuasai oleh Belanda. Katanya Belanda waktu menyerang Jakarta itu cuma kehilangan 1 prajurit. Jadi hebatnya. Karena pasukan Banten itu banyak ongkang-ongkang katanya. Jadi hanya 1 hari Jakarta ini dikuasai oleh Belanda itu. Pada tahun 1619 Masehi, Jakarta itu otomatis kan dikuasai oleh Belanda. Akhirnya dibuat benteng. Penduduk asli Sunda di Batavia itu otomatis terkurung oleh benteng. Mulailah banyak pendatang. Akhirnya orang suku asli itu ya terbawa oleh bahasa Melayu. Tetapi sebenarnya kalau lihat Mandra ngomong itu kan ya 80% ya samalah katanya dengan kata Sunda, cuma jadi dialeknya udah dialek Melayu. Dengan perubahan-perubahan ini situ jadi setu gitu kan itu. Jadi sebenarnya perubahannya tidak terlalu signifikan sebenarnya, cuma karena waktu itu orang Sundanya terkurung oleh benteng Belanda ya, terus orang-orang pada berdatangan di sana ya otomatis ya banyak terpengaruh oleh budaya-budaya Melayu. Jadi intinya suku asli Jakarta itu ya Sunda. Nah, merupakan ya suku Betawi itu dialek bahasa Wewengkon Betawi, karena kan bahasa aslinya itu sama. Apalagi kalau kita berbicara tentang sejarah pembuatan kampung-kampung di daerah Jakarta. Misalkan Cipinang Jatinegara itu kan dibangun oleh bangsawan dari Sumedang, namanya Raden Tanuwijaya atau Ki Mas Tanu. Jadi kalau Jatinegara, Cipinang itu yang mendirikan adalah Raden Tanuwijaya, asal Sumedang. Seorang letnan dari pasukan Belanda. Coba baca naskah dari Bujangga Manik. Dia melakukan perjalanan kaki dari Kalapa. Nah, kayak Kalapa, Ancol Kiyi. Ancol itu terus Pabeyan itu udah nama-nama lama Sunda itu. Jadi di Ancol itu udah disebut pada abad ke-15 Masehi itu.